Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang begitu sangat haru dan dibikin merinding kita melihatnya, di mana ada seorang muslim yang bernama Abdurrahman yang menyelamatkan balita dari seorang ibu non-muslim. Aman adik. Ikhwatillah, jadikanlah ini sebagai ibroh dan pelajaran untuk kita semua. Siang itu, Sabtu 20 Juli 2025, matahari bersinar begitu sangat terik di atas perairan Pulau Talise, Minahasa Utara. Di tengah laut biru yang tenang, sebuah kapal penumpang bernama KM Barcelona 5A sedang melaju mengarungi ombak. Kami informasikan terlebih dahulu bahwa KM itu singkatan dari kapal motor, jenis kapal berbahan bakar mesin yang biasa digunakan untuk pelayaran antar pulau. Nah, sahabat Asik Ngaji, di dalam kapal suasana begitu sangat cukup damai kala itu. Para penumpang sedang menikmati waktu makan siang mereka, karena waktunya itu siang. Bahkan anak-anak pun ada yang kemudian tertawa bahagia, para ibu menyuapi anak, dan beberapa penumpang lainnya memilih untuk beristirahat di kamar masing-masing. Dan tak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit, bahkan mungkin hitungan detik, semuanya akan berubah menjadi kepanikan yang tak terduga. Dan tentunya hal ini tidak akan pernah terlupakan, ikhwafillah. Dan sekali lagi, kejadiannya itu siang. Tiba-tiba bau asap itu menyengat mulai tercium. Diduga dari salah satu kamar penumpang. Api menjilat pelan, kemudian lalu membesar dalam waktu yang amat sangat singkat. Api mulai merambat, membakar sekat-sekat kayu di dalam kapal itu. Suara teriakan pun terdengar keras dan bunyi pecahan membelah udara. Api terus merangsek maju, tak peduli kepada jeritan yang ada. Awalnya banyak yang mengira api berasal dari ruang mesin, di mana biasanya paling umum kebakaran itu terjadi karena adanya panas mesin dan lain sebagainya, ya, karena tidak ada maintenance dan lain sebagainya. Tetapi justru ini diduga datang dari kamar penumpang, titik yang tidak biasa dan mengejutkan semua pihak. Panik pun merebak. Kapal yang tengah melaju tak punya pilihan selain menyalakan bunyi alarm darurat. Kru kapal bergegas membantu evakuasi. Beberapa penumpang memilih cara terakhir, melompat ke laut demi menyelamatkan nyawa mereka. Saat itu kondisi begitu sangat mencekam dan penuh dengan kepanikan. Gelombang laut hari itu menjadi saksi betapa rapuhnya manusia saat berhadapan dengan bencana. Tubuh-tubuh pun terapung. Beberapa saling berpegangan tangan. Yang lain menjerit memanggil anggota keluarganya yang mungkin terpisah dalam kekacauan yang ada. Dan ternyata dikabarkan 5 orang meninggal dunia. Kita turut berduka cita atas kejadian ini. Nah, ikhwafillah, dan yang paling membuat terenyuhnya di sini, bahkan ini viral sekarang di media sosial. Sesosok laki-laki yang bernama Abdurrahman, pria yang akrab disapa Mamai, berada di antara puluhan penumpang yang harus memilih. Abdurrahman ini apakah memang tetap di kapal untuk terpanggang api, nauzubillah, atau meloncat ke laut yang luasnya juga mungkin tidak pasti, ya ikhwah. Apakah dia selamat atau tidak? Ia pun kemudian melompat, tapi bukan hanya itu saja yang menjadikan beliau istimewa. Bukan karena ia selamat dari kobaran api atau berhasil berenang jauh dari kapal, yang menjadikannya menjadi sosok yang sangat luar biasa ini, di mana beliau melakukan hal yang setelahnya. Apa? Ia menolong. Di saat semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing, Mamai justru mencari siapa yang bisa ia selamatkan. Di tengah lautan, di antara ombak yang menggulung, terdengar suara putus asa dari seorang ibu non-muslim. Kemudian beliau berkata, tolong, saya sudah tak kuat lagi. Pegang anak saya, tolong. Beliau berkata seperti itu. Mamai pun menoleh, ya ikhwah. Bahkan ada di live streamingnya, ia melihat seorang ibu yang hampir tenggelam bersama anaknya. Tanpa ragu, ia mengayuh tubuhnya mendekat. Anak kecil itu sudah lemas dan sesekali sedih, kemudian menangis.
Tangisnya begitu amat sangat lemah, tapi Mamai tidak membiarkan harapannya padam kala itu. Kata Mamai, "Ayo nak, bertahan ya, kita selamat sama-sama." Suaranya lirih namun menggetarkan jiwa anak ini sehingga sesekali terdiam. Ia rangkul dan dipeluk anak itu dengan begitu sangat erat, dipegang dengan keyakinan, dikuatkan hatinya. Bahkan di tengah keputusasaan, Mamai tersenyum ya ikhwah, tersenyum untuk menenangkan sang anak ini. Senyuman yang seperti ini ibaratnya pelampung kecil untuk jiwa yang mulai ingin tenggelam. Dan lalu entah dorongan dari mana, Mamai mengangkat ponselnya untuk meminta pertolongan. Bahkan dijadikan acara live pada waktu itu. Sekali lagi, beliau tak berniat untuk viral. Ia hanya ingin dunia tahu, kami di sini, begitu kira-kira. Tolong kami, tolong kami. Itu seruan walaupun dengan diam yang ingin ia sampaikan lewat siarannya. Air mata dan air laut bercampur di wajahnya. Anak itu masih di dalam pelukannya. Dan kamera ponselnya Mamai menjadi satu-satunya saksi bahwa di tengah tragedi masih ada cinta, masih ada keberanian, masih ada harapan. Tak lama kemudian ponsel itu jatuh hilang di telan laut, tapi pesan Mamai sudah sampai dan dunia pun melihat dan pertolongan pun alhamdulillah datang. Kafilah, hari ini banyak yang menyebutnya pahlawan, tapi Mamai tak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Kata Mamai, saya cuma manusia biasa. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama kalau ada di posisi saya. Katanya dengan begitu sangat sederhana. Namun kita juga tahu tidak semua manusia mampu tersenyum ketika maut datang. Tidak semua mampu memeluk anak orang lain seperti anaknya sendiri. Dan tidak semua mampu mengangkat kamera. Bukan untuk konten, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Islam mengajarkan kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Cintailah apa-apa yang ada di bumi, maka kelak engkau akan dicintai oleh penduduk langit. Kafilah, tatkala kita menolong, jangan melihat agamanya, siapa orangnya. Tidak ya ikhwah. Ketika orang lain membutuhkan pertolongan kita, maka Nabi berpesan kepada kita, irhamu, cintailah, sayangilah mereka. Dan tidak dikotak-kotakan, tidak dikhususkan. Kalau misalkan muslim ditolong atau non-muslim tidak ditolong, tidak ya ikhwah. Irhamu berbentuk umum. Siapa saja yang membutuhkan pertolongan, maka tolonglah ia. Karena boleh jadi itu menjadi sumber pahala untuk kita, dan boleh jadi itu menjadikan penghantar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aku lupa lihada ala famini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.